Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Islamiati dari kelas TI 21E. Di sini saya akan menjelaskan tentang program polimorfisme yang sudah saya buat. Langsung saja di sini saya akan membuat satu superkelas dan 3 subkelas serta satu kelas transaksi. Langsung saja yang pertama, di sini ada kelas dengan nama kelas olahraga dan dengan modifier public. Kelas olahraga ini merupakan kelas super. Di dalam kelas olahraga ini terdapat variabel cabor dengan tipe data string dan dengan modifier public, dan juga terdapat variabel JML dengan tipe data int dan dengan akses modifier public juga. Selanjutnya ada konstruktor dan diisikan variabel cabor dengan tipe data string dan variabel JML dengan tipe data int. Kemudian nilai variabel cabor akan disimpan pada cabor dan nilai variabel JML akan disimpan pada JML. Selanjutnya dibuat metode dengan nama tampil cabor dan modifier public yang berarti bisa diakses oleh siapapun. Metode ini berfungsi untuk mengembalikan nilai dari variabel cabor yang memiliki tipe data string. Selanjutnya ada metode dengan nama tampil JML dengan modifier public juga, yang berarti bisa diakses oleh siapapun. Metode ini berfungsi untuk mengembalikan nilai dari variabel JML yang memiliki tipe data int. Lalu pada baris selanjutnya ada metode dengan nama setNama dengan modifier public dan menginisialisasikannya dengan sistem outPrintln berupa kalimat yang akan disampaikan. Yaitu kalimatnya itu berikut beberapa cabang olahraga. Kemudian ada metode juga dengan nama cabang olahraga dengan modifier public, dan di sini menginisialisasikannya dengan sistem outPrintln juga berupa kalimat yang akan disampaikan. Kemudian di bawahnya ada metode dengan nama luas lapang dengan modifier public dan menginisialisasikannya juga dengan sistem outPrintln berupa kalimat yang akan disampaikan. Dan berikutnya itu ada metode dengan nama jumlah pemain dengan modifier public dan menginisialisasikannya juga dengan sistem outPrintln berupa kalimat yang akan disampaikan, yaitu terdiri dari tim bergu dan juga tim perorangan. Lanjut ke kelas yang kedua. Di sini ada kelas bernama volley yang merupakan kelas turunan dari kelas olahraga. Kemudian di sini saya membuat konstruktor dengan memanggil konstruktor yang ada di superkelas. Selanjutnya pada baris ke-7 kita melakukan override pada metode setNama. Kemudian isi dari override ini diinisialisasikan dengan sistem outPrintln untuk menampilkan kalimat nama dari cabang olahraga ini, serta kita memanggil variabel cabor. Lalu pada berikutnya itu ada kita melakukan override lagi pada metode cabang olahraga. Di baris selanjutnya diinisialisasikan lagi dengan sistem outPrintln berupa kalimat yang menjelaskan mengenai cabang olahraga ini. Pada baris selanjutnya juga kita melakukan override pada metode luas lapang. Metode ini diinisialisasikannya lagi dengan sistem outPrintln berupa kalimat yang menjelaskan mengenai luas lapang olahraga ini. Kemudian baris selanjutnya juga kita melakukan override lagi pada metode jumlah pemain.
Metode ini diinisialisasikan dengan sistem outprintln juga untuk menampilkan kalimat mengenai jumlah pemain dari cabang olahraga ini dan memanggil variabel CML. Lalu selanjutnya di sini ada kelas dengan nama tenis yang merupakan kelas turunan dari kelas olahraga. Dalam kelas tenis ini terdapat variabel CML1 dengan tipe data int dan dengan akses modifier public. Selanjutnya kita membuat konstruktor. Pertama-tama kita panggil dulu konstruktor dari superclass. Lalu selanjutnya nilai variabel CML1 akan disimpan pada CML1. Lalu di sini ada metode dengan nama metodenya. Namanya itu tampil CML1 dengan modifier public, yang berarti metode ini bisa diakses oleh siapapun. Dan metode ini berfungsi untuk mengembalikan nilai dari variabel CML1 yang memiliki tipe data int. Lalu selanjutnya itu kita melakukan override pada metode setNama. Di sini kita menginisialisasikan dengan sistem outprintln untuk menampilkan kalimat nama dari cabang olahraga ini. Dan kita juga memanggil variabel cabor. Lalu selanjutnya kita melakukan override lagi pada metode cabang olahraga. Di sini diinisialisasikannya juga dengan sistem outprintln sama berupa kalimat yang menjelaskan mengenai cabang olahraga ini. Lalu selanjutnya kita melakukan override lagi terhadap metode luas lapang. Lalu metode ini menginisialisasikannya lagi dengan sistem outprintln berupa kalimat yang menjelaskan mengenai luas lapang ini. Di sini luas lapangnya ada dua ya. Yang pertama itu buat luas lapang pemain single dan ganda. Selanjutnya kita melakukan override lagi pada metode jumlah pemain. Metode ini diinisialisasikan dengan sistem outprintln juga untuk menampilkan kalimat mengenai jumlah pemain dari cabang olahraga. Pada baris ke-23 ini, selain menginisialisasikan dengan sistem outprintln, saya juga memanggil variabel CML. Lalu pada baris ke-24 saya menginisialisasikan lagi dengan sistem outprintln dan dengan memanggil variabel CML1. Lalu selanjutnya di sini ada kelas dengan nama loncat indah. Kelas ini merupakan kelas turunan dari kelas olahraga. Langsung saja di dalam kelas ini kita membuat konstruktor. Pertama-tama memanggil konstruktor yang ada di superclassnya. Lalu selanjutnya kita melakukan override pada metode setNama. Di dalam metode setNama ini saya menginisialisasikan dengan sistem outprintln untuk menampilkan kalimat dari nama cabor ini. Serta saya memanggil variabel cabor. Lalu selanjutnya saya melakukan override lagi pada metode cabang olahraga. Di dalam metode ini diinisialisasikan lagi dengan sistem outprintln berupa kalimat yang menjelaskan mengenai cabang olahraga ini. Lalu pada baris selanjutnya saya melakukan override lagi terhadap metode luas lapang. Di dalam metode ini saya menginisialisasikan lagi dengan sistem outprintln berupa kalimat yang menjelaskan mengenai luas lapang dari cabang olahraga ini. Sebenarnya untuk loncat indah ini tidak memiliki luas lapang. Lalu selanjutnya public void jumlah pemain.
ini saya melakukan override lagi ya terhadap metode jumlah pemain ini. Di metode ini saya menginisialisasikan lagi dengan sistem outprintln untuk menampilkan kata terhadap jumlah pemain dari cabang olahraga ini, serta saya memanggil variabel CML. Selanjutnya, ini merupakan kelas terakhir dengan nama kelasnya itu eksekusi. Kelas ini merupakan kelas transaksi. Di dalam kelas ini, di sini ada method void. Kemudian di sini saya membuat objek baru untuk kelas poly dengan nama indoor dan mengisikan nilai untuk parameter-parameter yang ada di dalam kelas poly tersebut. Lalu selanjutnya, saya juga membuat objek baru, yaitu objek renang. Untuk objek renang ini merupakan objek baru dari kelas loncat indah. Dan juga saya mengisikan nilai untuk parameter yang ada di dalam kelas loncat indah ini. Selanjutnya saya juga membuat objek baru dengan nama objek lapang untuk kelas tenis. Nah, pada baris selanjutnya, di sini saya memanggil void set nama, cabang olahraga, luas lapang, dan jumlah pemain yang ada di kelas poly. Dan selanjutnya, saya juga memanggil metode set nama, cabang olahraga, luas lapang, dan jumlah pemain yang ada di kelas loncat indah. Dan selanjutnya, saya juga memanggil metode set nama, cabang olahraga, luas lapang, dan jumlah pemain yang ada di kelas tenis. Nah, bisa dilihat outputnya ini merupakan isi dari metode-metode yang sudah saya panggil. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.